Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa jemaat yang ada di rumah yang mengikuti siaran ibadah secara live atau virtual. Mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita menyimak warta jemaat edisi nomor 913. Hari ini Minggu tanggal 10 Januari 2021. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Yohanes Sinaga, organis Ibu Yedis dan Saudari Dewan, kolektor Ibu Nunu Lia Indrayati dan Ibu Asmara Lihati, penyambut tim Satgas COVID-19, dan yang melayani minggu depan tanggal 17 Januari 2021, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Henrikius Tepu, organis Ibu Yedis, kolektor Ibu Nunu Lia Indrayati dan Ibu Asmara Lihati, penyambut tetap tim Satgas COVID-19. Kami ucapkan selamat melayani bagi kita yang melayani minggu ini dan juga mohon persiapannya bagi yang melayani minggu depan. Kemudian sekolah minggu online sudah dibuka kembali minggu yang lalu dan dimulai jam 8 pagi di channel YouTube GKWI Citra Raya. Begitu juga dengan siaran ibadah ini juga kita bisa ikuti di channel YouTube. Kemudian berita pernikahan, tadi dibuka pernikahan atas nama Stephen Wijaya dan Novi Kauridama pada tanggal 6 Februari 2021. Kita dukung persiapan dan juga agar acara tersebut boleh berjalan dengan baik. Dan himbauan untuk COVID-19 dan himbau untuk terus mengikuti protokol kesehatan dan sekarang sudah menjadi 4M, menjaga menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Juga kami menghimbau apabila di lingkungan kita terdapat orang yang terpapar COVID-19 agar kita menjadi orang yang aktif. Dalam hal ini apabila kita pernah bersentuhan atau berhubungan langsung, mohon kita agar langsung tes untuk mengetahui sedini mungkin apakah kita terpapar atau tidak. Dan kalau memang jarak rumah kita dan dengan orang yang terpapar tersebut cukup dekat, kami bukan menghalangi atau menghambat atau melarang. Kalau bisa kita seandainya mendapat undangan dari gereja ini untuk hadir, kalau bisa jangan hadir dulu sampai kita memang memastikan diri kita sehat dan kita memang tidak terkait dengan orang terpapar tersebut. Dan juga kita tidak menciptakan klaster baru di gereja ini. Kami sangat berharap agar jemaat sekalian menjadi orang-orang yang terdepan untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita mendukung terus program ini agar kita terhindar dari COVID-19. Dan selama ibadah kami juga mengharapkan ketertibannya, keteraturannya agar di gereja ini tidak tercipta klaster baru. Dan seperti himbauan dari tim COVID, kita sudah mendapat nomor tempat duduk agar nomor tersebut kita tempati sesuai yang kita dapat, dan nanti pada waktu kita mau pulang tolong juga tidak berkerumun atau harus menjaga jarak mulai dari ruang ibadah ini sampai keluar. Dan jangan lupa untuk nomor yang kita peroleh tersebut kita kembalikan. Nanti di depan pintu keluar sudah ada kotak yang disediakan oleh tim COVID-19. Kiranya kita semua dapat mengindahkan ini agar ibadah kita secara tatap muka tetap bisa kita lakukan. Kemudian berita persembahan, koreksi di sana yang kantong kedua itu bukan untuk dana Natal lagi karena memang sudah dikembalikan lagi untuk operasional gereja. Jadi untuk kantong 1 dan kantong 2 itu sebelumnya untuk kas gereja, dan kantong yang ketiga untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Dan juga ada persembahan ucapan syukur, penambahan nama Bu Sri. Di sana adalah Bu Sri Sulastri dari Perum Mustika. Juga mengucapkan terima kasih atas persembahan dari jemaat sekalian untuk ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan ruang sekolah minggu, dan terlebih Natal yang sudah kita lalui di tahun yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kita dan perkembangan ini boleh kita bertanggungjawabkan dan pergunakan sebaik mungkin untuk pembangunan gereja kita. Demikian Bapak Ibu sekalian warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat berkat.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah akan segera kita mulai. Kita masuk ke dalam saat teduh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6. Kita kuduskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kidungkan satu pujian dari buku KBPK nomor 14, 1-3. bersama-sama, aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami
Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang berada di surga, terima kasih untuk pagi yang indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami masih Engkau berikan nafas kehidupan. Terlebih di pagi ini, Tuhan berikan kami waktu untuk datang ke rumah-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Walaupun di saat ini kami masih didera oleh virus COVID-19, kami tetap memuji dan memuliakan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami hari demi hari. Baik berkat kesehatan, berkat keselamatan, dan juga berkat-berkat lainnya yang kami terima di dalam kehidupan kami. Bapak, kami naikkan doa kami untuk semua jemaat-Mu di gereja ini. Begitu juga jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming, atau yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan tetap beri kekuatan dan kesembuhan. Curahkan berkat-Mu pada kami anak-anak-Mu, Bapa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan juga doa kami untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami naikkan doa-doa kami untuk Bapak Gembala kami di gereja ini, untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden kami, juga semua jajaran pemimpin pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Begitu juga pemimpin atau pemilik perusahaan di mana tempat kami bekerja. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan melindungi serta memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang menggeluti usaha yang mereka sedang jalani, dan juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Biarlah pengharapan serta pengasihan Tuhan selalu menyertai setiap usaha yang dijalani anak-anak-Mu. Apapun usaha mereka, Tuhan senantiasa hadir menyertai usaha-usaha mereka. Kami juga naikkan doa untuk negara kami tercinta. Biarlah negara ini, negara Indonesia, selalu dalam lindungan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketentraman dan keharmonisan di masyarakat tetap terjalin di dalam pengasihan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Judas. Urapi beliau, Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kepada kami ini semua adalah kebenaran daripada firman-Mu. Begitu juga untuk kami jemaat-Mu, baik yang di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berikan hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, agar kami pakai untuk tuntunan di kehidupan kami di tahun 2021 ini. Bapak, terima kasih. Begitu banyak pengharapan dan harapan kami yang ingin kami sampaikan. Tapi kami percaya Tuhan mengerti akan segala pergumulan kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita hidupkan satu pujian dari KPPK nomor 50. Maria
ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian tiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan hormat diberi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali kepada Mazmur 121 tadi. Tadi sudah dibaca bareng-bareng, dan saya akan tambah satu ayat yang ada di dalam Ulangan 16 ayatnya 16. Di sana disebutkan demikian, 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanamanmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Yang berbahagia kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca, merenungkan, dan mempercayai sabdanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Ulangan 16 ayat 16 tadi ada satu perintah dari Tuhan untuk semua orang Israel yang laki-laki. Perintahnya apa? Tadi disebutkan 3 kali dalam setahun semua mereka yang laki-laki harus pergi ke rumah Allah di Yerusalem untuk mengadakan satu perjumpaan dengan Tuhan secara khusus dengan membawa persembahan. Nah, 3 hari raya yang disebut sebenarnya itu apa? Itu hari raya roti tidak beragi, dan itu yang akhirnya sama dengan Paskah. Yang kedua, hari raya 3 minggu, yang itu adalah hari raya panen atau yang sering kita lakukan dalam Pentakosta. Dan yang ketiga itu hari raya pondok daun. Ya, mereka tinggal di pondok-pondok untuk memperingati keluar mereka dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu, biasanya mereka berjalan secara bersamaan. Ya, jadi kita tahu Bait Allah cuma satu. Minggu kemarin saya jelaskan di Yerusalem. Semua yang tinggal mau di mana saja harus setahun 3 kali pergi ke Bait Allah untuk beribadah. Nah, tadi saya katakan biasanya mereka berkelompok. Mungkin kalau Bait Allah di sini yang dari Balai jalan kaki bareng-bareng begitu ya. Ketika mereka mengadakan perjalanan untuk menyembah Tuhan di Bait Allah, perjalanan itu yang disebut dengan perjalanan ziarah. Ya, perjalanan ziarah, di mana di dalam Mazmur 121 tadi ada disebut adalah nyanyian ziarah. Jadi sambil mereka berjalan, sebentar ya. Jadi sambil mereka berjalan, mereka menyanyi bersama-sama. Nah, yang dinyanyikan itu apa? Itu adalah dari Mazmur pasal 120 sampai dengan Mazmur pasal 134. Nah, Mazmur itu yang disebut dengan Mazmur ziarah. Kenapa disebut ziarah? Ziarah artinya itu naik. Kok ziarah naik? Terus bagaimana hubungannya? Begini, Bait Allah
ada di Yerusalem, dan waktu itu adalah adanya di atas bukit. Di Yerusalem itu di bukit-bukit. Jadi ketika mereka harus menyembah, mereka istilahnya itu adalah naik, yaitu ziarah, artinya naik ke bukit Tuhan. Maka sehingga disebut bukit Sion, gitu ya, Sion, bukit Tuhan, Yerusalem. Nah, maka itu disebut ziarah. Bapak Ibu, ketika mereka mengadakan perjalanan dari jauh mana, mereka seringkali menghadapi berbagai macam rintangan. Banyak hal yang mereka hadapi biasanya adalah penyamun. Ya, karena mereka jalan tidak hanya 1-2 jam, seringkali ada yang 1 malam, sehari, semalam, dan seterusnya. Di dalam perjalanan itu mereka menghadapi ada penyamun, ada binatang buas, macam-macam hal yang mereka hadapi. Maka ketika mereka berjalan seperti itu, ada satu pemimpin di depan yang mengatakan, ya, pertolonganku ini nanti datang dari mana ketika ada masalah yang kita hadapi di jalan. Semua itu kemudian menyanyi, menjawab. Di sana jawaban adalah, pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu salah satu kalimat apa yang dipujikan ketika mereka mengadakan perjalanan ziarah, perjalanan naik ke bukit Sion, ke rumah Tuhan, itu bait Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita simak, mereka kita bisa sampai ke bukit Tuhan. Kita bisa. Karena apa? Tadi satu kalimat diantaranya adalah Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kita tahu bahwa langit dan bumi itu diatur begitu luar biasa oleh Tuhan. Sehingga kalau Tuhan itu tidak mungkin akan kehabisan kuasa mengatur, juga mengatur langkah kita bersama menuju ke bait Allah. Ini iman mereka. Iman mereka selalu mengatakan, Tuhan tidak mungkin kekurangan kuasa, kekurangan hikmat untuk menuntun perjalanan mereka. Itu iman mereka yang pertama, dinyatakan dengan itu. Yang kedua, dia katakan bahwa penjaga Israel itu tidak pernah tidur. Ya. Dalam arti manusia bisa lemah, bisa lesu, bisa sakit, tapi Tuhan itu maha tahu, dia maha kuasa, dan dia tidak pernah tidak melihat dan menyertai orang yang percaya dan beribadah kepadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia jaga ini bahwa penjagamu itu berarti Tuhan juga bisa menjaga manusia secara pribadi. Jadi Tuhan tidak hanya menjaga manusia secara organisasi, secara persekutuan seperti ini, tapi Tuhan juga bisa menjaga dan melindungi secara pribadi. Di dalam kita menghadapi masalah-masalah pribadi. Masalah pribadi itu apa sih? Macam-macam masalah pribadi yang dihadapi oleh manusia. Bapak Ibu, di sini disebutkan baik itu kecelakaan, baik itu adalah tentang nyawa, tentang hidup sehari-hari, dan seterusnya. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, iman orang Israel percaya kepada Allah yang memimpin perjalanan hidup mereka
itu bisa kita pahami dan bisa kita jadikan satu cermin bagi kita yang sekarang sedang berjalan meniti tahun baru, tahun 2021. Masa depan kita belum tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak akan mengerti apa yang harus kita hadapi di depan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bagi orang yang tidak beriman atau kurang imannya, untuk mengetahui masa depan mereka, ada beberapa hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah ke paranormal, untuk mencari tahu apa sih yang akan terjadi pada hidupku, supaya aku bisa membuat satu perhitungan. Kalau yang terjadi itu begini, saya bisa mengadakan perhitungan dan persiapan untuk melayani. Inilah orang yang seringkali suka pergi ke paranormal atau orang tua. Atau seringkali kita juga percaya kepada ramalan-ramalan. Kalau kita bercermin dari Mazmur ini, pemazmur seolah-olah mengatakan, hidup masa depanmu itu tidak ada di ramalan. Hidup masa depanmu tidak ada di orang-orang yang engkau anggap mampu mengetahui masa depanmu. Itu orang-orang pandai dan seterusnya. Tapi masa depanmu itu ada di tangan Tuhan dan di tanganmu sendiri ketika engkau menggunakan semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya begini, kita punya anak sekolah, kita berdoa, Tuhan berilah kepandaian kepada anak kita. Tapi anak kita itu nggak pernah belajar. Saya yakin selamanya nggak pandai dia. Walaupun kita sampai seperti apa mendoakan dia tetap bodoh, tolong. Karena apa? Nggak mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Kita berdoa, anak kita nakal, Tuhan supaya engkau rubah anak saya. Tetapi orang tua nggak pernah memberitahu, kamu itu salah, kamu harus begini, percaya pada Allah dan kamu harus berbuat. Kalau kita sebagai orang tua nggak pernah ngomong begitu, anak kita tetap menjadi bajingan pada akhirnya. Jangan harap semua perubahan hidup itu karena kita rajin berdoa. Boleh kita rajin berdoa, tapi Tuhan lewat Mazmur ini, masa depan ada di tangan Tuhan. Dan bagaimana kita melakukan semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ajak melihat pengintai yang ada di dalam kitab Bilangan. Jadi hari ini agak di dalam kitab Bilangan 13 ayat 33, saya baca demikian. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Untuk masuk tanah Kanaan, kita masih ingat Musa mengirim beberapa orang untuk mengetahui keadaan tanah Kanaan itu seperti apa. 12 orang yang disuruh ke sana. 10 orang mengatakan seperti yang saya baca tadi.
kita nggak mungkin bisa masuk tanah Kanaan. Karena di sana didiami orang-orang keturunan Enak. Dia adalah semua raksasa. Tidak hanya raksasa yang kuat, semua dia makan manusia. Kalau kita menghadapi mereka, seolah-olah kita hanyalah seperti belalang katanya. Ya. Sebelum masuk, mereka lupa akan janji Tuhan. Kepada Musa juga kepada Yosua, Tuhan pernah berjanji, setiap tanah seceng yang engkau injak, aku akan berikan kepada kamu. Aku menyertai kamu, dan aku memberikan tanah perjanjian itu kepadamu. Kemudian Musa berusaha, yaitu mengirim orang untuk menyelidiki. Dan orang yang dikirim 10 ini sepertinya adalah lupa bahwa Allah itu menyertai mereka. Mereka ciut lebih dulu hati dan pikirannya. Kecuali di situ, kalau kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 8, ada 2 yang positif pemikirannya, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan bilang tidak, tanah itu sudah dijanjikan Allah kepada kita. Allah sudah memimpin kita keluar dari Mesir. Kita berjalan memasuki tanah itu. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu. Itu tanah yang melimpah susu dan madunya. Tuhan tidak mungkin akan lupa janjinya. Mari kita masuk. Jadi di sini ada satu perubahan. 10 orang seorang mengatakan mereka raksasa, kami ini belalang. Tetapi 2 orang itu seperti mengatakan Tuhanku luar biasa, dan mereka itu belalang. Maka Yosua dan Kaleb mengatakan kita masuk. Karena Tuhan yang memimpin kita ini Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah dia lupa akan janji dan penyertaannya. Sedangkan yang menyertai mereka semua sudah pergi, semua sudah lari pergi katanya. Bapak Ibu, kenapa Yosua dan Kaleb bisa mengatakan seperti itu? Karena dia yakin akan penyertaan Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Selama kita mau melakukan, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu. Ada satu janji yang manis yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Bisa segala sesuatu terjadi di alam semesta ini. Penyakit, cobaan, macam-macam akan menyerang kita. Supaya apa? Kita tahu bahwa di dalam hidup ini itu terdiri dari campuran antara senang dan tidak senang, antara sakit dan tidak sakit. Hidup ini campuran. Tetapi Allah mampu menggunakan hal-hal itu untuk memimpin dan memberkati kita. Dan dari masalah-masalah seperti itu Tuhan mau menggunakan untuk menyatakan kemuliaannya. Maka Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa sehelai rambutmu pun semuanya terhitung oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan sangat melihat setiap pribadi, sekecil apapun pribadi kita di hadapan sesama kita. Tapi iman kita kepada Tuhan membuat Tuhan tetap tahu
kita ini di mana, kita seperti apa Tuhan tahu. Keadaan kita itu perlu apa Tuhan tahu. Tetapi yang pasti kita harus menyerahkan masa depan kita ini kepada Dia, yaitu kepada Tuhan yang menyertai kita, Yesus Kristus, dan kita melakukan semua karya, semua waktu yang Tuhan berikan kepada kita, berkarya untuk menyatakan kemuliaan. Kalau kemuliaan kita nyatakan, berkat itu dengan sendirinya akan datang menyertainya. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau baik. Hari ini kami melihat karya Tuhan nyata lewat mereka yang mau mengadakan ziarah ke rumah-Mu. Dan hari ini kami semua juga telah meninggalkan tahun 2020. Kami memasuki tahun baru, tahun yang kami belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami yang saya tahu, Tuhan berjanji menyertai kita. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu itulah yang kami imani, dan kami terus akan berkarya, berusaha sesuai dengan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian nomor 210.
dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke cobaan, tapi lepaskan kami dari dosa. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Doksur. Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Allah melakukan di dalam hidup kita ini, dan kita mohon berkatnya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua pada siang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus